Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini. Kami akan hadirkan informasi terupdate dari kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patesina, kita mulai dengan berita pertama. Antisipasi lonjakan kasus COVID-19, Pemkot bakal terapkan PPKM level 3 saat Natal dan Tahun Baru. Antisipasi lonjakan kasus COVID-19 selama libur Natal dan Tahun Baru 2022, pemerintah Kota Ambon akan menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 3. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Ambon Richard Lohanapesi kepada wartawan di Balai Kota Ambon Rabu 25 November 2021. Kebijakan ini sesuai dengan instruksi Mendagri nomor 62 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanggulangan coronavirus disease 2019 pada saat Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Kebijakan PPKM level 3 di seluruh Indonesia ini akan berlaku mulai tanggal 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. Dijelaskannya akan melakukan rapat koordinasi terkait tempat hiburan dan aturan lainnya selama PPKM level 3 diberlakukan. Sebelumnya setelah 2 bulan berada pada pembelakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 2, akhirnya Kota Ambon ditetapkan masuk level 1. Informasi itu disampaikan langsung juru bicara Satgas COVID-19 Kota Ambon Joy Adrians di Balai Kota Ambon, Kamis 25 November 2021. Penting di Ambon itu apa? Sehingga harus masuk ke Kota Ambon. Dan yang tanda tangan harus Bapak Raja. Bapak Raja langsung simbolik. Tapi kalau yang dari Seram, sopir, kalau yang dari Seram, dia bawa dia pun surat. Selanjutnya Tribuners, tahun depan sopir angkot di Ambon bakal pakai seragam khusus. Sopir angkot di Kota Ambon mulai tahun 2022 mendatang akan tampil beda dengan memakai seragam khusus yang disediakan pemerintah. Langkah tersebut diambil setelah pelantikan Asosiasi Sopir Kota Ambon (ASKA) di Tribun Lapangan Merdeka Kamis 25 November kemarin. Wali Kota Ambon Richard Lohanapesi mengatakan rencana tersebut sudah disampaikan ke Dinas Perhubungan. Seragam tersebut juga bisa menjadi tanda identitas bagi para sopir yang mengejar setoran. Selain rencana membuat seragam, Richard juga menyampaikan akan adanya pembangunan pasar Merdeka dengan konsep modern. Hal tersebut untuk mewujudkan visi Kota Ambon menjadi tertib berlalu lintas. Pelantikan dan pengukuhan ASKA diharapkan bisa menjadi mitra pemerintah dalam mencapai tujuan memajukan Kota Ambon ke depannya. Diketahui 3 pilar utama ASKA yang dilantik yakni Paulus Nikujulu sebagai Ketua Umum, Risman Latuheru sebagai Sekretaris Umum dan Bendahara Umum yakni Octavian Kufla. Paling menonjol. Yang pertama itu adalah inovasi, yang kedua itu adalah penggunaan teknologi. Nah, salah satu yang nanti mau dikembangkan oleh Bank Mandiri yaitu tidak bayar langsung kepada supirnya, dia cuma taruh dia ke handphonenya di alat itu, langsung itu dia masuk ke rekeningnya supir. Nah, banyak manfaat, tapi itu juga nanti kita uji coba dulu, ya, supaya tidak merugikan juga semua pihak. Nah, tapi itu bagian daripada kota cerdas, smart city yang dikembangkan oleh pemerintah Kota Ambon dalam pengembangan ini. Yang kedua, siapkan 9.000 ton, Bulog jamin stok beras aman jelang Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Jelang periode Natal dan Tahun Baru 2022, Perum Bulog Kanwil Maluku Utara pastikan stok beras di gudang aman. Hal tersebut disampaikan Kepala Bulog Maluku Utara Muhammad Taufik saat dikonfirmasi di ruang kerjanya Jumat 26 November 2021. Menurutnya antisipasi sudah dilakukan pihaknya sejak dini guna menghadapi datangnya hari besar keagamaan. Stok tersebut dikatakan masih cukup untuk melayani permintaan masyarakat 5-6 bulan ke depan. Dia mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir dengan stok, karena pihaknya selalu berkoordinasi dengan sejumlah dinas terkait. Selain beras, stok gula juga cukup banyak tersimpan di gudang Bulog Maluku yakni sebanyak 65 ton dan terigu dengan jumlah 11 ton.
Sementara itu, Bulog akan kembali berpartisipasi untuk kegiatan pasar murah yang biasa dilakukan menjelang hari keagamaan. Mengenai jumlah stok yang disediakan khusus untuk pasar murah, Taufik mengakui siap menggelontorkan sebanyak-banyaknya sesuai permintaan masyarakat. Sayangnya dalam beberapa bulan terakhir Bulog tidak memasok beras dari petani lokal di kabupaten karena kualitas yang tidak memenuhi syarat. Sehingga harus melakukan distribusi dari gudang terdekat yakni Makassar dengan kos yang lebih besar. Tentunya Bulog sudah mempersiapkan terkait dengan ketersediaan stok. Untuk beras kita punya stok 10.000, ini seprovinsi Maluku Utara. Kalau di Provinsi Maluku sendiri kita punya stok 9.000 ton. 9.000 ton itu cukup untuk 5 sampai 6 bulan. 5 sampai 6 bulan. Kemudian kami juga punya gula pasir itu 65 ton. Untuk Maluku sendiri, Pak? Ya, untuk Maluku sendiri. Kemudian kita punya juga terigu ini 11 ton. Kemudian kita rencana juga ini kalau mudah-mudahan ini minyak goreng. Jadi memang kita sudah antisipasi. Kami kan selalu berkoordinasi dengan tim pengendali inflasi daerah kan. Daerah selalu berkoordinasi, melakukan pemantauan di lapangan terhadap gejolak harga, kemudian kelangkaan stok. Itu kita pantau terus supaya dalam rangka memasuki Natal tahun baru ini saudara-saudara kita kan bisa menikmati dengan aman, dengan baik kan. Sambangi kantor wilayah Maluku, Sekjen Kemenkumham minta jajarannya bangun kepercayaan masyarakat. Sekretaris Jenderal Sekjen Kemenkumham Republik Indonesia, Komjen Pol Andam Budi Evianto, menyambangi kantor wilayah Kanwil Kemenkumham Maluku Jumat 26 November 2021. Kunjungannya Andam ini langsung diterima Kakanwil Kemenkumham Maluku Andi Nurka dan seluruh jajarannya yang berpusat di Islamic Center Jalan Wai Haong Pantai, Kelurahan Silale, Nusa Niue, Kota Ambon. Mantan Kapolda Maluku ini langsung memberikan arahan singkat kepada jajaran Kanwil dan UPT pada Aula Kanwil Kemenkumham Maluku. Dia meminta amanah sebagai pegawai Kemenkumham dijalankan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Selain itu juga Andam menyampaikan 8 hal penting dalam menjelang akhir tahun 2021 yang terbalut dalam capaian kinerja dan rencana. Seperti kinerja, target, pertanggungjawaban, administrasi, keuangan dan fisik, COVID-19, dan evaluasi. Andam Budi juga menekankan pentingnya perencanaan dan refleksi dalam bekerja di Kemenkumham, di mana seorang pemimpin menurutnya juga harus bisa memberikan contoh yang baik. Tak hanya itu, Andam Budi berharap seluruh jajaran mampu membangun citra positif dan kemitraan, sehingga memperoleh kepercayaan dan legitimasi dari masyarakat. Seorang pegawai Kemenkumham juga diharapkan bisa produktif dalam berkinerja. Pelayanan hukum, evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pada tahun anggaran 2021 ini, kemudian sisa waktu bulan Desember itu termasuk sebetulnya rencana kerja di tahun 2022 dan nanti penyusunan tahun anggaran 2023. Ada beberapa capaian prestasi di sini, ada beberapa yang harus dikritisi, itu kan bagiannya. Secara umum sebut saja di Kementerian Hukum dan HAM. Tahun 2021 ini kami meraih predikat WTP 10 tahun berturut-turut. 10 tahun berturut-turut. Artinya dari aspek perencanaan dinilai, kemudian juga serapan, karena di sini kan ada IKPA, ada SMART, ada realisasi anggaran, dilihat di situ. Kalau kita lihat profil, kalau kita lihat gambaran,
Apa sih masyarakat melihat kementerian gitu? Pasti yang pertama. Tribuners mengenai pungli tes CPNS Kemenkumham Maluku, Anda Budi mengatakan jika terbukti, saya sikat habis. Seleksi calon pegawai negeri sipil PNS Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham di wilayah Maluku 2021 kini memasuki tahap seleksi kompetensi bidang kesamaptaan. Seleksi SKB kesamaptaan sendiri akan dilaksanakan 1 hari di lapangan Tahapari Tantui, Kota Ambon, Sabtu besok. Sekjen Kemenkumham Republik Indonesia Komjen Pol Andap Budi Revianto menegaskan seleksi CPNS Kemenkumham tahun 2021 ini tidak ada pungutan liar. Untuk itu Andap Budi menghimbau kepada peserta dan keluarga jangan percaya oknum-oknum yang menjanjikan kelulusan dengan membayar sejumlah uang. Mantan Kapolda Maluku ini mengungkapkan SKB kesamaptaan itu bertujuan untuk mengukur sejauh mana kemampuan fisik peserta seleksi. Sebab jabatan formasi penjaga tahanan tidak hanya memerlukan kecerdasan dan integritas, tetapi juga membutuhkan fisik yang prima. Itu adalah gambar ditayangkan. Sampaikan publiknya di mana? Ya kan? Masa kayak mama rempong gitu ngomong banyak isu. Mana publiknya nanti saya kayak hajar. Siap. Ya. Kan saya selesaikan. Ya. Siap. Ya, termasuk calonnya juga grounded. Ya contoh ya, ada beberapa calon di tempat kita di tempat lain. Ya dia pakai mekanisme yang baru. Jadi dia pakai pasang alat, ya. Kemudian dia saraf. Nah itu di Sulsel kita ketahuan, kita grounded. Semua kita ke BKN karena penilaiannya nilainya sini. Pakai alat tuh, pakai alat dia. Saya ini datang juga ke sini. Tadi kan saya sampaikan. Nggak boleh nih mulai ada diawali dari kecurangan nanti kan mereka balikin modal tuh break even point karena dia awalnya ya dia ini kan ada pengawas eksternal, coba sampaikan bunginya di mana ya nggak biar kita tidak terjebak dalam gibah, nggak terjebak dalam ya urusan karena ini kan kalau saya insya Allah ya kementerian ini insya Allah ya saya sampaikan kalau di bungi yang mana. Beralih ke berita dari Kabupaten Maluku Tengah, Tribuners, Bupati Abu Atwasikal beri deadline 30 November. Vaksinasi di Maluku Tengah harus capai 50%. Bupati Kabupaten Maluku Tengah, Tuasikal Abua menegaskan capaian vaksinasi akhir November ini harus mencapai target 50%. Hal itu ia tegaskan saat menutup rapat koordinasi evaluasi vaksinasi COVID-19 bersama para camat dan kepala puskesmas di ballroom lantai 3 kantor Bupati Maluku Tengah Kamis 25 November malam. Penegasan itu ia sampaikan menyusul vaksinasi di Maluku Tengah baru mencapai 24,57% atau sekitar 81.713 dari target yang harus dicapai sebanyak 332.537 jiwa. Karena itu Bupati 2 periode itu berharap ada kerja ekstra serius dari seluruh kepala kecamatan dan kepala puskesmas di masing-masing kecamatan. Kepada warganya, ia mengingatkan agar tidak termakan hoaks atau informasi bohong terkait vaksinasi. Seluruh pihak diminta menyosialisasikan hal yang benar terkait vaksinasi. Vaksinasi bertujuan untuk membentuk herd immunity atau kekebalan kelompok yang artinya demi melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar. Dalam memberikan semangat supaya baik camat maupun pimpinan puskesmas harus mencapai target yang kita harapkan akan. Karena kita beranggap bahwa tidak ada sesuatu pun yang tidak bisa diselesaikan. Jadi ini adalah harus koordinasi dari camat, pimpinan puskesmas maupun kepala pemerintah negeri, sandi negeri yang semua ada di negeri untuk mensukseskan apa yang pemerintah targetkan, yaitu akhir November ini 50% dan akhir Desember itu 75%. Jadi ini kita harus mendorong ini. Kalau tidak ada yang capai 50 Pak? Kalau tidak ada mencapai itu ada sesuatu yang akan bisa dievaluasi lebih lanjut. Karena ini ada target-target nasional yang harus dicapai. Itu sekali lagi kita harapkan untuk kerjasama dan semua komponen yang ada sehingga bisa mencapai target. Capaian vaksinasi COVID-19 di Kota Tual masih rendah, ini kata Dinas Kesehatan.
Capaian vaksinasi COVID-19 di Kota Tual masih rendah. Hingga kini capaian vaksinasi baru mencapai 31%. Masih rendahnya capaian vaksinasi COVID-19 tersebut diakui Kepala Dinas Kesehatan Kota Tual, Maksi Martin Tinggogi. Kendati demikian, Dr. Maksi Martin Tinggogi optimis target 70% warga Kota Tual mendapatkan vaksinasi COVID-19 bisa tercapai di akhir Desember 2021. Dikatakan pemerintah daerah gencar melakukan vaksinasi dengan model jemput bola atau mendatangi warga. Berbagai himbauan pun dibuat untuk meningkatkan keinginan warga disuntik vaksin. Pelaksanaan vaksinasi sendiri untuk meningkatkan kekebalan komunitas guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Oke, menyangkut terkait percepatan vaksinasi, sejak Kota Tual melakukan vaksinasi awal pada tanggal 30 Januari 2021 sampai hari ini, itu kita sudah melakukan vaksinasi dosis pertama adalah 24.000 lebih, atau kurang lebih mau mencapai 35%. Sementara dosis kedua itu kurang lebih 11.000 sasaran vaksinasi atau kurang lebih 11% lebih. Nah, tentu untuk pencapaian 50% kita akan menambah kurang lebih sasaran percepatan sekitar 10.000 untuk mencapai 50%. Tentu semakin besar target sasaran termasuk sampai 70%, itu akan sasaran semakin banyak kami suntik. Tentu artinya meningkatkan beban kami untuk melakukan program percepatan dalam rangka vaksinasi Kota Tual minimum 50% kami akan targetkan dan maksimal sesuai dengan kemampuan itu 70%. Baik Tribuners, informasi dari Kota Tual sekaligus menutup perjumpaan kita di Tribun Ambon hari ini edisi 26 November 2021. Saya Tanita Patesina beserta tim redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.